Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10, pertemuan ketiga bersama saya, Olivia Anissa Tiffany. Kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan eksponensial. Sebelumnya kita udah belajar tentang grafik eksponensial ya. Nah, kita sekarang belajarnya persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial itu punya beberapa bentuk persamaan. Yang pertama, ada bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Nah, ini yang perlu kalian lihat adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri bentuk yang pertama adalah basisnya atau angka yang di bawah ini merupakan angka biasa. Angka biasa tuh maksudnya nggak ada X-nya ya. Jadi ya angka aja gitu. Sedangkan kalau misalnya yang Fx, berarti dia ada variabel X-nya. Nah, yang si P ini juga angka biasa. Nah, untuk menyelesaikan persamaan yang begini ciri-cirinya tadi digunakan sifat jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka Fx sama dengan P. Nah, ini merupakan penyelesaiannya nih. Jadi ini cirinya, ini penyelesaiannya. Biar paham, kita langsung ke contoh ya. Nah, ini contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari soal A, B, dan C. Tiga-tiganya coba kita kerjain ya. Tapi sebelumnya, ini ada catatan dari Ibu. Jadi dalam satu video ini, kalau misalnya kalian ketemu huruf A, B, sama P di bentuk-bentuk atau di rumus ini, berarti yang dimaksud adalah bilangan real atau angka biasa. Sedangkan kalau misalnya nanti kalian ketemu sama Fx, Gx, Hx, nah itu artinya fungsi. Fungsi itu berarti ada variabel X-nya. Gitu ya. Ya, sekarang kita lanjut ke contoh yang pertama. Kita punya contoh 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 625. Nah, kita mau selesai ini ya. Yang pertama adalah kalian itu harus ubah yang ini nih, yang belum bilangan berpangkat menjadi bilangan berpangkat. 625 itu bilangan berpangkatnya berapa pangkat berapa? Biasanya clue-nya ada di sini. Ada di basis yang di sebelah kiri. Ini kan angka berapa? 5 ya. Berarti si 625 ini juga kita rubah menjadi 5. Tapi 5 pangkat berapa? Kalian cari tuh 5 pangkat berapa. Kalau misalnya memang nggak bisa 5 pangkat berapa ya, bingung gitu ngitungnya, kalian bisa ngitung pakai ini nih. Pakai pohon faktor zaman kalian waktu SD. Jadi 625 dibagi 5, 125, bagi lagi 5, 25, bagi 5 lagi, 5. Sampai dia mentok ke bilangan prima. Nah, berarti ini kan ada berapa nih 5-nya? 1, 2, 3, 4. Artinya 625 ini sama dengan 5 pangkat 4. Kalau udah, berarti kan udah sama nih angka basisnya. Jadi kita boleh coret aja atau kita ilangin. Jadi udah nggak ada lagi ya. Sekarang sisanya hanya 2x min 1 sama dengan 4. Nah, ini persamaan linear biasa. Kalau mau nyari nilai x-nya, tinggal dilihat siapa yang harus pindah. Yang harus pindah 2 sama min 1 ya, karena x-nya mau sendirian. Yang paling jauh dari x yang duluan pindah, siapa tuh? Min 1. Berarti min 1 pindah jadi plus 1. Berarti gini jadinya ya. 2x sama dengan 4 plus 1. 4 plus 1, 5 ya. Terus ini 2x, artinya 2 kali x. Kalau pindah berarti jadi lawannya kali bagi. Jadi x sama dengan 5 per 2. Udah nih, udah selesai. Berarti dia masuk ke HP. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 2. Penulisannya persis kayak gini ya, kurungnya juga pakai kurung Kurawa. Udah gini aja, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua juga sama persis, kita rubah bentuk yang belum bilangan berpangkat menjadi bilangan berpangkat. Clue-nya tadi ada di sebelah kirinya, basisnya 2, berarti ini kita mau rubah menjadi 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 1 per 32, seperti tadi ya. Nah, berarti kita rubah dulu deh, 32 itu berapa pangkat berapa? Tadi boleh pakai si pohon faktor ya, atau kalau misalnya udah bisa ya bagus, berarti kita tahu nih kalau 32 adalah 2 pangkat 5. Nah, yang satu bentuknya nggak pecahan, yang satunya pecahan, berarti ini harus dirubah nih supaya bentuknya nggak ada pecahan. Nah, berarti tinggal 2 pangkat 5, kalau mau kita pindah ke atas, dia berubah jadi apa? Yang tadinya positif jadi negatif, berarti jadinya 2 pangkat min 5. Ini penjelasannya ada di video pertemuan yang pertama ya. Jadi kalau misalnya bingung, boleh tanya ke ibu, boleh tonton lagi video yang pertama. Nah, kalau udah sama angka basisnya, berarti boleh kita coret, sisanya pangkatnya aja. 2x min 7 sama dengan min 5. Min 7 pindah jadi plus 7 ya. Tuh, jadi plus 7, min 5 plus 7 jadinya 2.
Berarti X sama dengan 2 per 2. Ingat ini kali ya. Jadi kalau kali pindah jadi bagi. 2 per 2 adalah 1. Dapat deh kita HP-nya sama dengan 1. Nah, ini tadi ciri-ciri dari bentuk yang pertama ya. Si basisnya angka biasa. Di sebelah kirinya ada X. Pangkat sebelah kirinya maksudnya ya. Pangkat sebelah kirinya ada X, tapi pangkat sebelah kanannya nggak ada X. Itu bentuk yang pertama. Nah, ini juga contoh bentuk yang pertama juga nih, tapi bentuknya bentuk akar. Kayak di video pertama, Ibu ini belum ngejelasin tentang bentuk akar. Di sini akan dijelasin ya. Nah, jadi sama kayak tadi, kita rubah aja dulu semuanya menjadi bilangan berpangkat, karena kita lagi bahas eksponensial. Eksponensial itu artinya pangkat. Jadi semuanya harus dirubah ya, jadi bilangan berpangkat. Nah, kita kan punya 3 pangkat 3x min 10 nih, dari sini ya. Nah, kalau misalnya ada akar, itu artinya pangkatnya per. Pernya per si akar ini berapa? Ini kan kalau misalnya nggak ada tulisannya, berarti dia akar 2 ya. Akar pangkat 2. Berarti selalu yang dalam dibagi yang luar. Jadi gini, tuh, kalian ingetin aja. Si akar itu jadinya per. Terus yang di luar itu jadinya si penyebutnya. Jadi dalam per luar. Tuh. Jadi 3x min 10. Itu juga berlaku sama yang ini ya. Jadi ini jadi berapa coba? Nah, yang bawah kita rubah jadi bentuk berpangkat, ini jadi 3 pangkat 3. Yang ini juga sama kayak tadi, ini kalau nggak ada di luarnya berarti dia 2. Ini juga kalau misalnya pangkat yang nggak ada berarti dia 1. Tinggal 3 pangkat 1 per 2, karena dalam bagi luar gitu ya. Berarti 3 kali pangkat 1 per 2. Ini juga sama kayak tadi, pindahin ke atas. Kalau pindah ke atas dia jadi negatif. Yang ini masih tetap, kalau ada pangkat, terus dikali, artinya pangkatnya kita jumlah. Berarti jadi gini ya. Min 3 ditambah 1 per 2. Basisnya udah sama, bisa dicoret. Berarti sisa pangkatnya aja. Jadi 3x min 10 per 2 sama dengan min 3 plus 1 per 2. Nah, di sini langkahnya mungkin bisa beda sama Ibu kalau kalian kerjain sendiri. Bisa jadi kalian sederhanain dulu yang ini nih, atau samain penyebutnya yang ini, nanti baru dikali silang, boleh juga. Tapi kalau misalnya Ibu lebih gampang, si per 2 ini pindah ke ruas kanan, ke sini, dia jadi pengali, kan bagi 2 ini artinya ya, pindah jadi kali 2. Nah, begini bentuknya. Tuh, jadi kalinya Ibu pakai kurung, ini artinya 2 kali yang ini. Nah, kalau udah, kita selesain dulu nih yang ini, karena ini belum selesai. Kita kaliin dulu, dia ke dalam, berarti 2 dikali min 3 jadi min 6, 2 dikali setengah jadi plus 1. Udah nih, tinggal kita sederhanain dulu. Berarti 3x min 10 sama dengan min 5. Min 10-nya pindah, berarti 3x sama dengan min 5 plus 10. Berarti 3x-nya sama dengan 5 atau x-nya sama dengan 5 per 3. Udah, sampai sini kita udah selesai. Kita tinggal tulis HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Jadi HP sama dengan 5 per 3. Gitu caranya untuk bentuk yang pertama. Sekarang bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua ini, kalau kalian lihat, basisnya masih angka biasa. Tapi pangkatnya di kedua ruas, di kiri maupun di kanan, sama-sama ada variabel X-nya. Jadi di kiri dan kanan ada X-nya. Cara mengerjakannya masih sama persis. Nah, ini ciri-cirinya ya. Kalau misalnya ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka Fx sama dengan Gx. Persis sebenarnya sama kayak tadi, jadi bentuk 1 sama bentuk 2 ini mirip banget, bedanya cuma di sebelah kirinya sekarang ada X-nya. Kita lihat contohnya, ini ada 3 contohnya, kita bahas satu-satu ya. Tapi yang pertama adalah ubah basisnya menjadi angka yang sama. Ini paling penting nih, di persamaan eksponensial. Yuk, kita sekarang ke soal yang pertama. Ada 9 pangkat X kuadrat plus X sama dengan 27X kuadrat min 1. Nah, mereka semua nih, yang 9 dan 27 si basisnya ini, ubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkatnya basis berapa? Ini yang kalian harus cari tahu ya. 9 tuh berapa kali berapa? 3 kali 3 atau 3 kuadrat. Berarti yang ini juga harus dirubah menjadi pangkat 3. Atau bilangan berpangkat basis 3. Kita rubah ya, berarti berubah jadi kayak gini. 9 itu 3 pangkat 2, 27 itu 3 pangkat 3. Nah, kalau udah, masih ingat nggak kalian kalau misalnya ada bilangan berpangkat, terus dipangkatin lagi. Artinya pangkatnya dikali ya. Jadi kayak gini nih, 3, terus dikali nih, 2 dikali X kuadrat, berarti jadi 2X kuadrat. Sekarang lagi yang sama yang ini,
2 kali X jadinya 2X. Lagi, yang ruas kirinya juga sama persis. Jadi 3 kali X kuadrat, jadi 3X kuadrat. 3 dikali min 1 jadi min 3. Udah dapat, basisnya udah sama. Pangkatnya juga udah sederhana, tinggal kita coret basisnya. Sisanya adalah pangkatnya. Kalau udah, berarti tinggal disederhanain aja. Cara sederhanainnya, kalau misalnya bentuk kuadrat, berarti yang sebelah kiri semuanya harus pindah ke sebelah kanan. Berarti jadi gini. Tuh ya. Jadi yang ini pindah ke sebelah kanan. Yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Kalau udah kita sederhanain. 2X kuadrat temennya yang ini nih. Min 3X kuadrat. 2 min 3 berapa? Min 1. Atau kalau 1 nggak usah ditulis ya. Jadi min X kuadrat. Nah 2X nggak ada temennya. 3 juga nggak ada temennya yang sama. Berarti tinggal kita tulis ulang. Nah, kalau udah, sampai sini sebenarnya kalian udah bisa memfaktorkan. Tapi, Ibu sih lebih nyaranin kalau misalnya pemfaktoran itu, si X kuadrat ini positif. Karena ini negatif, berarti kita rubah menjadi positif dulu ya. Cara merubahnya adalah dengan mengalikan min 1 untuk semuanya. Jadi, semua yang di sini dikali sama min 1. Atau tinggal, cara gampangnya tuh tinggal yang tadinya negatif jadi positif, positif jadi negatif, gitu ya. Yang 0 ya tetap 0, kan 0 dikalikan berapapun hasilnya tetap 0. Sampai sini, kalian tinggal faktorin aja, kayak waktu kalian di SMP. Kalau misalnya lupa atau nggak inget caranya, atau sama sekali rasanya nggak pernah belajar, nah ini Ibu ajarin ya. Jadi caranya gini. Jadi, kalau misalnya kita mau menentukan pemfaktorannya, yang pertama tuh gini. Kita harus cari angka berapa yang kalau ditambah, hasilnya yang tengah, atau min 2 ya tengahnya. Dan kalau misalnya kita kali, hasilnya yang belakang nih. Atau min 3. Dan mulainya dari sini. Min 3 itu berapa kali berapa? Jangan lihat positif negatifnya dulu deh. Kita lihat angkanya dulu 3. 3 itu angka berapa yang kalau kita kali hasilnya 3. Cuma ada satu pasang, yaitu 3 kali 1. Nah, kalau misalnya di atas udah. Nah, kalau misalnya di bawah itu 3 kali 1, yang di atas juga angkanya juga 3 sama 1. Sekarang dilihat, supaya dia negatif, berarti salah satunya harus negatif. Nggak boleh dua-duanya negatif ya. Karena min ketemu min kan plus. Kita maunya min, berarti salah satunya aja yang negatif. Nah, baru kita lihatnya ke yang atas. Supaya hasil penjumlahannya menjadi min 2, yang harus min itu si min 3 atau min 1. Kalau misalnya min 1, berarti 3 ditambah min 1. Jadinya 2 dong positif. Sedangkan yang diminta negatif. Berarti yang negatif harusnya si 3. Berarti ini jadi min 3 tambah 1. Kalau udah dapat, kita cek. Min 3 tambah 1, benar nggak min 2? Benar. Min 3 kali 1, benar nggak min 3? Benar. Berarti hasil pemfaktorannya tuh yang ini. Min 3 dan plus 1. Nah, kita masukin ke pemfaktoran tuh pakai kurung-kurung gini ya. X-nya dari sananya, min 3 dari yang tadi kita cari, plus 1 juga dari yang tadi kita cari. Nah, kalau udah, tinggal kita keluarin dari kurung-kurungnya. Kalau dikeluarin dari kurungnya, dia jadi lawannya. Tadinya negatif, jadi positif. Tadinya positif, jadi negatif. Nah, ini udah selesai. Berarti kita dapat himpunan penyelesaiannya min 1,3. Jadi tulis dari yang paling kecil ya. Ada min 1 dan 3. Udah selesai. Kalau kalian lihat, mirip banget ya sama yang tadi. Bedanya di kiri dan kanannya. Ada X-nya, terus kebetulan aja nih soalnya bentuknya kuadrat. Jadi ngerjainnya kayak gini, agak beda sama yang sebelumnya. Lanjut lagi, untuk soal yang kedua, masih sama. Ubah dulu soalnya menjadi bilangan berpangkat basis 2. Kenapa basis 2 tadi? Karena 8 itu hanya bisa dibagi dengan 2 ya. Sama 3 nggak bisa, sama 5 nggak bisa, sama 7 nggak bisa. Jadi sama 2. Nah, si 8 dan 128 ini kalian cari 2 pangkat berapa yang hasilnya mereka berdua ini. Ibu udah dapet hasilnya, yaitu 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 7. Nah, kalau udah sama persis juga kayak tadi, pangkatnya jangan lupa dikali keluarnya. Berarti 2 jadi yang ini 3 kali 2X ya. Jadi 6X, 3 kali 1 jadinya 3. Kalau udah ke yang sebelah kanan, 7 kali X jadinya 7X, 7 kali min 3 jadinya min 21. Basisnya udah sama, tinggal dicoret-coret aja, hilang, sisanya yang pangkatnya aja. Berarti 6X plus 3 sama dengan 7X min 21. Ini kita pindahin yang ada X ke yang ada X, yang nggak ada X ke yang nggak ada X. Jadi yang ada X ke kiri gitu ya, yang nggak ada X ke kanan. Nah, jadinya gini,
Kalau udah lagi kita hitung 6 dikurang 7 berarti min 1. Min 21 min 3 jadi min 24. Nah ini min X sama dengan min 24. Berarti X-nya sama dengan 24. Atau bisa juga X-nya sama dengan min 24 per min 1. Min bagi min plus 24 bagi 1, 24. Jadi boleh langsung kayak ibu gini. Atau boleh pakai yang perperan dulu. Nah ini udah selesai. Dapat HP-nya 24. Jadi nggak harus pakai pemfaktoran kayak tadi ya. Karena kalau yang tadi kebetulan soalnya bentuknya kuadrat. Kalau ini kan nggak kuadrat. Jadi lebih mudah. Lanjut lagi ke soal yang C, bentuk akar sama juga kayak tadi, jangan lupa. Kita rubah dulu menjadi bilangan berpangkat basis 2. Kalau udah dirubah, berarti bentuknya jadi kayak gini. 2 pangkat 3, yang ini 2 pangkat 5. Terus ingat lagi, bentuk akar itu artinya pangkat pecahan ya. Jadi yang dalam per yang luar. Yang dalam per yang luar. Jadinya gini. Oh, dalam per luar gitu ya. Dalam per luar. Dapat. Basisnya udah sama. Berarti tinggal dicoret. Sisanya yang pangkatnya aja. Karena bentuknya perperan, berarti kita kali silang aja ya. Yang si 3 dikali sama yang X min 4, terus 5 dikalinya sama X plus 2. Jadi gini nulisnya. Nah, jadi 3 dikali X min 4, 5 dikali X plus 2. Kalau udah dikali pelangi, atau kali skema juga ada yang bilang, berarti tinggal masukin ke dalam. 3 kali X, 3X, 3 kali min 4, min 12. Begitu juga yang di sebelah kanan, 5 kali X, 5X, 5 kali 2, plus 10. Kalau udah lagi, kayak tadi juga yang ada X-nya ke kiri, yang ada X-nya ke kanan. Jadinya kayak gini, 3 dikurang 5 jadi min 2, 10 tambah 12 jadi 22. Berarti X-nya sama dengan 22 per min 2. Ingat ya, minnya masih ada. Karena dia berubahnya dari kali, pindah jadi bagi. Ya, ini kali, pindah jadi bagi. Udah, 22 dibagi min 2 artinya min 11. Udah, kita dapat HP-nya adalah min 11. Selesai untuk bentuk yang kedua. Sekarang kita lanjut lagi ke bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga ini A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Jadi basisnya beda, tapi pangkatnya sama. Nah, berarti kayak apa tuh bentuknya? Nah, berarti kayak gini. Jika A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx, dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B, maka Fx sama dengan 0. Tuh, jadi kalau kita lihat nih, ini kalau bentuknya gini berarti penyelesaiannya tuh gini. Gini tuh apa? Maksudnya gini. Kalau pangkatnya sama, maka pangkat sama dengan 0. Nah, si kotak ini yang ibu kotakin pangkat sama dengan 0 ini adalah penyelesaiannya. Kita coba ya ke contohnya. Ada 2, kita coba yang pertama dulu. 6 pangkat X min 3 sama dengan 9 pangkat X min 3. Kayak yang tadi dilihat, basisnya beda tapi pangkatnya sama, berarti hasilnya adalah pangkat sama dengan 0. Pangkatnya siapa? X min 3. Berarti X min 3 sama dengan 0. Tinggal pindahin min 3-nya jadi plus 3. X sama dengan 3. Selesai. Jadi HP-nya 3. Gampang ya kalau yang ini? Pokoknya tinggal pangkat sama dengan 0. Kita coba ke nomor yang B. Karena yang B ini masih sama, tapi bentuknya kuadrat. Bakalan kayak gimana nih? Kayak tadi juga, berarti kalau basisnya beda, pangkatnya sama, berarti pangkat sama dengan 0. Pangkat kita adalah yang ini. Berarti jadinya gini, X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, ketemu lagi sama pemfaktoran. Sama seperti yang sebelumnya, berarti kita nyarinya gini, kalau ditambah hasilnya yang tengah, kalau dikali hasilnya yang belakang. Tuh, kita mulai dari si 6. Angka berapa yang kita kali itu hasilnya 6? Ada 6 kali 1, ada 2 kali 3. Nah, kalian coba aja kira-kira tuh yang mana. Nah, kalau di sini udah dikasih tahu nih, 3 sama 2. Kenapa 3 sama 2? Karena nanti kita maunya hasilnya 5. Nah, ini kan 3 sama 2 positif nih, hasilnya 6. Tapi 3 tambah 2 hasilnya bukan min 5, berarti ini masih salah. Nah, supaya kedua-duanya benar, untuk yang atas benar, yang bawah benar, berarti kita fokusnya ke sini. Kalau positif itu bukan berarti positif kali positif aja, tapi bisa juga negatif kali negatif. Berarti ini harus negatif dua-duanya. Kita cek lagi, min 3 tambah min 2, benar nggak min 5? Benar ya? Min 3 kali min 2, benar nggak 6? Benar juga, berarti udah selesai pemfaktorannya, kita masukin ke X. Jadi X min 2, X min 3. Kalau udah, kita keluarin, jangan lupa kalau dikeluarin, tadinya negatif jadi positif. Kalau udah, ya udah selesai. Jadi kita dapat HP-nya 2,3.
Paham ya? Jadi nanti kalian lihat bentuk-bentuknya dia termasuk ke bentuk yang keberapa? 1, 2, atau 3. Sekarang kita lanjut lagi ke bentuk yang keempat. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, semuanya tuh fungsi. Basisnya fungsi, pangkatnya juga kedua-duanya fungsi. Jadi fungsi basisnya sama, tapi fungsi pangkatnya beda. Nah, untuk menyelesaikan persamaan bentuk di atas, perlu dipertimbangkan beberapa kemungkinan. Ini kalian baca aja kemungkinan ini ya, karena banyak. Ibu akan bahas di slide selanjutnya nih. Jadi empat-empatnya harus kita coba. Karena semuanya mungkin. Jadi kita coba empat-empat ya. Kita coba kemungkinan yang pertama nanti ya. Di contohnya nih, kita ke contoh dulu. Nah, contohnya ada 3x min 10 pangkat x kuadrat sama dengan 3x min 10 pangkat 2x. Jadi fungsi basisnya sama, tapi fungsi pangkatnya beda ya. Nah, kalau udah kita ke kemungkinan yang pertama. Tapi sebelum ke kemungkinan yang pertama, kita bahas dulu nih tadi. Kalau misalnya yang ini, 3x min 10 itu fx. Yang kuning ini sebagai gx. Yang 2x ini sebagai hx. Kita sepakati itu dulu ya. Karena nanti mereka akan kepake semua. Nah, sekarang kita ke yang bentuk pertama. Persamaan berlaku untuk bilangan pokok sama dengan 1 atau fx sama dengan 1. Nih, poin pentingnya di sini. Fx sama dengan 1. Fx kita di mana? Nih, yang hijau 3x min 10. Berarti 3x min 10 sama dengan 1. Kalau udah pindah ruas, 3x sama dengan 1 plus 10. 3x sama dengan 11. Berarti x-nya sama dengan 11 per 3. Udah, berarti ini nanti masuk ke himpunan penyelesaian. Tapi jangan buru-buru dimasukin ke HP. Langsung jadi HP sama dengan 11 per 3. Jangan ya, karena masih ada kemungkinan kedua, 3, dan 4. Jadi ini belum selesai. Kita lanjut dulu ke kemungkinan yang kedua. Persamaan berlaku untuk bilangan pokok sama dengan min 1. Nah, bilangan pokok itu apa? Sama aja kayak fx ya. Oh, jadi ini bilangan pokok nih si fx. Dengan syarat gx dan hx bernilai genap atau gx dan hx bernilai ganjil. Jadi dua-duanya nih, antara gx dan hx itu harus sama. Sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Syarat itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, berarti dia tidak termasuk ke himpunan penyelesaian ya. Kita coba. Nah, berarti jadi bilangan pokok sama dengan min 1. Bilangan pokok tadi fx, berarti 3x min 10 sama dengan min 1. Kayak tadi juga pindah ruas, berarti 3x sama dengan min 1 plus 10. Berarti 3x sama dengan 9. X sama dengan 9 per 3, berarti x-nya sama dengan 3. Nah, ini udah selesai sih dapat x sama dengan 3-nya. Tapi kita harus lihat dulu syaratnya. Jadi kita harus cek gx dan hx-nya. Apakah ketika diganti dengan 3, si x-nya, dia hasilnya sama, sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kita cek ya. G3, ini kan gx tuh yang ini. Berarti x-nya diganti jadi 3. Berarti jadi 3 kuadrat ini ya. Jadi 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. 9 itu ganjil. Sekarang kita ke hx. H3, berarti x-nya diganti jadi 3. Berarti jadi 2 kali 3 ya. 2 kali 3 berapa? 6. 6 itu genap. Nah, ternyata mereka berdua berbeda. Kalau beda, berarti X sama dengan 3 itu bukan penyelesaian atau tidak termasuk ke HP. Jadi nggak Ibu kuning-kuningin ya. Tadi kalau misalnya termasuk ke himpunan penyelesaian, Ibu tandain warna kuning. Kalau bukan, berarti nggak Ibu tandain ya. Nah, kita lanjut lagi ke kemungkinan yang ketiga. Persamaan berlaku untuk bilangan pokok sama dengan 0 atau fx sama dengan 0 dengan syarat gx dan hx bernilai positif. Berarti tadi lagi, ini poin pentingnya, fx-nya sama dengan 0, nanti syaratnya harus positif. Kita masukin lagi, fx-nya 3x min 10 sama dengan 0, berarti jadi 3x sama dengan 10, x-nya sama dengan 10 per 3. Jangan lupa dicek gx dan hx-nya ketika x-nya diganti dengan x yang tadi kita temuin, yaitu 10 per 3. Nah, kita cek ya, berarti kan G 10 per 3. Tadi G-nya itu si X kuadrat, berarti jadi 10 per 3 kuadrat. Dikuadratin, berarti 10 dikuadratin jadi 100. 3 dikuadratin jadi 9, ini 9 ya. Nah, berarti 10 per 9 kalian nggak perlu cari hasilnya. Tinggal kita cek aja ini positif atau negatif. Ya, nggak ada tanda negatifnya, berarti dia positif. Lanjut ke H 10 per 3, ganti juga tadi X-nya jadi 10 per 3, berarti 2 kali 10 per 3, 2 kali 10, 20, berarti ini jadi 20 per 3. Ini juga nggak ada tanda negatifnya, berarti dia positif. Nah, berarti dia memenuhi syarat. Tadi karena syaratnya harus positif ya. Karena memenuhi syarat, syaratnya itu adalah GX dan HX-nya positif, maka X sama dengan 10 per 3 termasuk ke himpunan penyelesaian. Jadi kita kuning-kuningin, kita tandain.
Kalau kalian tandainnya boleh di checklist aja, atau boleh juga di stabiloin kayak ibu gini. Lanjut ke kemungkinan yang terakhir. Nah, yang keempat. Persamaan berlaku jika pangkatnya sama atau GX-nya sama dengan HX dengan syarat untuk bilangan pokok 0. Pangkat bernilai positif atau Fx sama dengan 0, maka GX dan HX bernilai positif. Nah, berarti yang penting ini ya, GX sama dengan HX. Nah, berarti GX kita X kuadrat, HX-nya 2X. Berarti X kuadrat sama dengan 2X, berarti X kuadrat min 2X. Ini juga jadi sama kayak persamaan kuadrat yang tadi harus difaktorin. Kalau ditambah hasilnya min 2 yang tengah. Kalau misalnya dikali hasilnya yang belakang. Kebetulan yang belakang nggak ada angkanya. Kalau nggak ada berarti 0. Nah, berarti kalau misalnya angka 0 itu berapapun dikalikan sama 0 ya hasilnya 0 ya. Karena ini min 2 berarti jadinya min 2 tambah 0. Kalau udah berarti masukin ke XX ini. X min 2 dikali sama X plus 0 sama dengan 0. Ini mau X aja boleh, mau X plus 0 juga boleh. Kalau udah, berarti kita keluarin. Jangan lupa tandanya terbalik. Jadi X sama dengan 2. Ini X sama dengan 0. Nggak ada min 0 ya, jadi tetap 0. Nah, kalau udah, kita udah punya X sama dengan 2 sama X sama dengan 0. Tapi ada syaratnya juga. Katanya harus positif. Nah, berarti ketika kita cek GX dan HX-nya, diganti nih X-nya dengan 2 dan 0. Berarti untuk G dulu, G-nya diganti untuk 2 dan 0 ya. Kalau G itu X-nya dikuadratin, berarti ini 2-nya dikuadratin, 0-nya juga dikuadratin, hasilnya 4 dan 0. Untuk yang H, itu dikali sama 2, 2X ya. Berarti 2 kali 2, 4, 2 kali 0, 0. Nah, kalau kita lihat, semuanya ini bernilai positif atau tidak ada yang negatif. Berarti, karena GX dan HX-nya positif, maka X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 merupakan penyelesaian. Jadi ini kita tandain juga, kita kuningin juga. Nah, jadi, himpunan penyelesaian kita itu yang tadi udah diwarnain atau ditandain warna kuning. Berarti ada 0, ada 2, ada 10/3, dan 11/3. Penulisan himpunan penyelesaian ini diurutkan dari yang paling kecil ya. Kalau udah, bagaimana bentuk penulisannya? Nah, bentuk penulisannya yang lebih singkat ada di slide selanjutnya. Nah, kayak gini bentuknya ya. Tuh. Nah, sekarang bentuk yang kelima. Bentuknya adalah si persamaan kita adalah persamaan kuadrat. Jadi bukan pangkatnya yang kuadrat, tapi si angka basisnya yang kuadrat. Nah, jadi kita langsung ke contoh aja deh. Nih, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2X min 2 pangkat X plus 3 plus 16 sama dengan 0. Nah, berarti kita kan punya nih si 2 pangkat X plus 3. Ingat ya, kalau misalnya pangkatnya penjumlahan itu, artinya dia dikali. Berarti kita pisah jadi kayak gini. 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3. Begitu juga yang ini nih. Kalau kali, itu artinya bisa kita kurungin. Tuh. Karena kalau misalnya 2 ada pangkat, terus dipangkatin lagi, itu artinya kali. Nah, karena ini tadinya gabung, sekarang kita pisah. Nah, kalau misalnya udah terpisah, karena ini 2X, artinya kan yang ini harus pangkat 2X juga. Berarti dipindah aja ya, yang tadinya di dalam jadi di luar jadi di dalam. Alasannya kenapa? Karena kalau perkalian, itu bersifat komutatif, atau mau dibulak-balik hasilnya tetap sama. Kayak 2 dikali 3 sama 3 dikali 2, sama kan hasilnya 6. Jadi ini kita balik aja ya. Nah, kita balik jadi 2 pangkat X dipangkatin sama 2, biar sama ini nih, si 2X. Tuh, ini kan juga ada 2X. Nah, 2 pangkat 3 bisa kita rubah pakai angka biasa. 2 pangkat 3 itu berarti 8. Nah, kalau udah, karena sama-sama ada 2 pangkat X, ada 2 pangkat X, nah si 2 pangkat X inilah yang kita misalkan. Kan ada tulisannya di sini nih. Dengan memisalkan A pangkat Fx sama dengan P. Berarti kita misalkan si 2 pangkat X ini sebagai P ya. Berarti gini, misal 2X sama dengan P. Artinya ya si 2X kita ganti semua jadi P. Jadi gini, 2X ganti jadi P, 2X diganti jadi P. Nah, kalau udah, ini ketemu lagi sama persamaan kuadrat kayak tadi. Tapi yang tadi bentuknya X, kalau ini P. Tapi sama aja ngerjainnya ya. Caranya adalah berarti kalau ditambah hasilnya yang tengah, kalau dikali hasilnya yang belakang. 16, berapa sama berapa coba? Ya 4 sama 4 kan? Karena kita maunya min 8, berarti dua-duanya negatif. Kita cek lagi, min 4 tambah min 4 sama dengan min 8. Min 4 kali min 4 sama dengan positif 16. Betul, berarti kita masukin ke pemfaktorannya. Karena angkanya sama, berarti kita buatnya salah satunya aja. Berarti P sama dengan 4. Nah, P sama dengan 4 ini, kita rubah lagi P-nya jadi si 2 pangkat X. Kita balikin lagi, karena yang kita mau cari adalah X-nya. Nah, ini udah kayak bentuk yang pertama.
Yang 4-nya harus kita rubah jadi bilangan berpangkat. Nah, jadi 2 pangkat 2, basisnya udah sama, dicoret. Berarti sisanya adalah yang pangkatnya aja. X sama dengan 2, udah selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Udah nih, selesai materi kita. Jadi bentuk dari persamaan eksponensial ada 5. Ciri-cirinya kalian lihat sendiri aja, tadi udah dijelasin sama ibu ya. Sekarang kita ke latihan. Tapi sebelum ke latihan, ini ada contoh tambahan yang membantu kalian nanti pada saat mengerjakan soal latihan yang ketiga. Nih, dilihat ya, bentuknya kayak gini. Ada 2 pangkat 3x plus 2 dikurang 4 pangkat 3x plus 2 plus 12 sama dengan 0. Nah, bentuknya kayak gini. Pangkatnya udah sama, tapi angka depannya atau basisnya itu masih beda nih, sehingga nggak bisa kita misalkan. Nah, kalau di soal kayak gini, berarti kita rubah dulu aja si bilangan ini nih, yang ada pangkatnya, kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Jadi gini, jadi 4 itu kita rubah jadi 2 pangkat 2. Sama kayak tadi juga, supaya sama 2 pangkat 3x plus 2, jadi ini tukeran tempat. Jadi gini, tuh. Kalau udah sama-sama 2 pangkat 3x plus 2 nih, berarti kita bisa misalkan. Misalkan si 2 pangkat 3x plus 2-nya sama dengan P. Berarti berubah soalnya jadi kayak gini. Kalau udah, karena ini persamaan kuadrat, jadi yang ada kuadratnya taruhnya di depan ya. Jadi begini nih, tukeran tempat nih antara si P dengan min P kuadrat. Kalau udah, kayak tadi lagi, kalau misalnya kita mau memfaktorkan, kita hilangkan dulu negatifnya. Artinya kita kali sama min 1. Berarti yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif. Kalau udah, kita cari lagi, kayak tadi juga. Kalau ditambah hasilnya yang tengah, ini kalau nggak ada 1 berarti ya, min 1. Min 1, kalau kita kali hasilnya min 12. Angka berapa tuh? Angka 3 dan 4. Supaya negatif, berarti salah satunya ada yang negatif. Salah satunya yang negatif tinggal kita cek dari yang atas. Yang hasilnya min 1 itu kalau minnya di 3 atau minnya di 4. Ternyata jawabannya minnya di 4. Nah, ini udah selesai, kita cek lagi. 3 ditambah min 4 sama dengan min 1, benar nggak? Benar. Sekarang 3 kali min 4 hasilnya min 12, benar nggak? Benar juga. Kalau udah benar, kita masukin ke pemfaktoran. Nah, kayak gini bentuknya kalau udah, karena ada 2, berarti kita bikin dua-duanya ya. Berarti kita balik tadinya plus jadi min menjadi plus. Jadi gini, P sama dengan min 3, P sama dengan 4. Nah, kalau udah lagi kita rubah si P-nya jadi yang tadi, 2 pangkat 3x plus 2. Jadi gini. Nah, jadi 2 pangkat 3x plus 2 sama dengan min 3. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena si min 3 itu tidak bisa dijadikan bilangan berpangkat basis 2. Nggak ada tuh 2 pangkat berapa yang hasilnya min 3. Nggak ada ya. Berarti ini nggak usah dilanjutin karena dia tidak memenuhi. Kita lanjutin ke yang sebelahnya. P sama dengan 4. Diganti P-nya jadi 2 pangkat 3x plus 2. 4-nya juga diganti jadi 2 pangkat 2. Nah, ini basisnya sama, berarti bisa dicoret. Sisanya pangkatnya aja, berarti 3x plus 2 sama dengan 2. Kalau udah, tinggal pindah ruas. Jadi 3x sama dengan 2 min 2. 2 min 2, 0. Berarti x-nya sama dengan 0 per 3. 0 per 3 itu 0. Ya udah, berarti kita dapat deh hasilnya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0. Nah, kalian nanti ngerjain soal yang ketiga, caranya kayak gini ya, persis. Kalau misalnya ada yang bingung juga, bisa ditanyain aja ke ibu ya, melalui grup kelas kita. Nah, jadi tugas hari ini ada 3. Tinggal kalian lihat nomor 1 dan nomor 2 itu bentuknya cocoknya ke bentuk yang keberapa. Tapi yang ketiga ini jelas bentuknya yang kelima tadi, yang barusan ibu jelasin caranya. Nah, berarti ibu tutup ya video kali ini, ibu sudahi. Semoga kalian paham apa yang ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.